Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jelas ya. Saya dalam perjalanan OTW ya ke bandara, Sobat RH sekalian, iseng-iseng mau ambil satu video yang terkait dengan Ganjar Pranowo ya. Di sini dikatakan bahwa Ganjar makin sulit dapat tiket capres gara-gara relawannya doakan Jokowi jadi ketum PDIP. Nah, saya soal Ganjar ini sebenarnya masih 50-50. Yang jadi persoalan adalah justru saat ini Megawati berada dalam dilema. Dilemanya adalah di satu sisi dia tahu bahwa Ganjar bisa jadi ancaman karena dia sekarang jauh lebih kuat aliansinya dengan Presiden Jokowi, dan di sisi yang lain harus berhadapan dengan Anies Baswedan yang hampir pasti menjadi calon presiden dari 3 partai pengusung. Secara teoritis hanya Ganjar yang mampu menghadang Anies, tidak Puan dan tidak juga calon lainnya. Maka yang jadi masalah adalah dilema itu dihadapi oleh Megawati Soekarno Putri. Apakah akan tetap mencalonkan Ganjar dengan katakanlah dengan peluang untuk mengalahkan calon lainnya termasuk Anies dan termasuk Prabowo, atau tetap tidak mencalonkan Ganjar Pranowo karena dianggap ancaman bagi Terah Soekarno dan masa depan PDIP di bawah kepemimpinan Puan Maharani. Jadi saudara sekalian, bayangan saya akan dicari upaya win-win solution. Win-win solution itu ya antara Jokowi, Ganjar, dan Megawati. Hanya persoalannya adalah apakah Megawati mau duduk satu meja dengan 2 orang tersebut, dengan Jokowi dan Ganjar, mengingat dalam persepsi Megawati, kedua orang tersebut tidak lain adalah kader atau anak buahnya. Seorang Presiden Jokowi saja yang 2 kali menjabat presiden dengan pemilihan secara langsung jauh lebih berprestasi dibandingkan Megawati, masih dianggap petugas partai. Apalagi Ganjar Pranowo yang baru mau menjadi calon presiden. Jadi apakah Megawati mau bernegosiasi? Tapi di sisi lain dia juga punya tekanan. Seandainya Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP, maka KIB siap untuk mencalonkan Ganjar Pranowo. Sebagai contoh misalnya Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, itu mengusulkan pasangan calon Ganjar dan RK, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Dianggap pasangan ini ya potensial juga untuk mengalahkan pasangan Anies berpasangan dengan siapapun. Karena kita tahu dari sisi penguasaan teritorial, Jakarta sangat kuat di Jawa Tengah dan mungkin juga Jawa Timur, sementara Ridwan Kamil kuatnya di Jawa Barat. Nah, hanya persoalannya memang secara implisit, belum eksplisit, Ridwan Kamil cenderung sesungguhnya ke blok Anies Baswedan. Terkesan seperti itu. Hanya kalau seandainya ada tawaran yang lebih menarik, yaitu sebagai calon presiden, bukan hanya sekadar tim sukses atau iming-iming jabatan menteri, apakah kemudian Ridwan Kamil tidak tergiur ya? Jadi saudara sekalian, saya tidak bisa membacakan beritanya karena kebetulan 2 tangan saya bekerja semua. Satu memegang kamera dan satunya lagi memegang mikrofon ya. Jadi kita sambil berdiskusi saja ya, tanpa harus membacakan beritanya. Karena memang relawan Ganjar agak vokal ya, mungkin karena gemas sama Ganjar yang dalam tanda kutip terlalu sopan dan terlalu nurut kepada Megawati. Dalam beberapa kesempatan relawan Ganjar selalu ya mendorong hal yang
sebenarnya barangkali wilayah yang justru ingin dihindari oleh Ganjar dan tentu saja Jokowi. Nah, salah satu isu terbarunya adalah mereka menginginkan Jokowi menjadi ketua umum PDIP, ya, PDI Perjuangan. Secara teoritis kalau partainya itu adalah partai yang katakanlah punya tradisi demokrasi yang baik, ya hal seperti ini harusnya biasa-biasa saja. Tidak perlu terlalu dipersoalkan, saudara sekalian. Nah, cuman masalahnya adalah kita tahu bahwa PDIP sendiri belum pernah melakukan pergantian kepemimpinan di luar Megawati Soekarno Putri. Sejak dideklarasikan pada tahun 1999, walaupun dia kelanjutan dari PDI, kepemimpinan partai kan selalu di tangan Megawati Soekarno Putri, dan tidak itu saja, bahkan semua keputusan yang penting dan strategis itu ditentukan secara sendiri oleh Megawati, walaupun mendapatkan misalnya legitimasi dari Kongres, Munas, atau Mukernas. Tetapi intinya adalah kekuasaan Megawati dan PDIP itu kekuasaan yang bersifat ya tunggal, tidak bisa dibilang jamak ya. Nah, termasuk juga siapa yang ingin menjadi calon presiden. Seandainya Megawati tidak memilih Ganjar, ya itu hak Megawati juga dan tidak akan diprotes oleh elit-elit partai di sekitar Megawati. Barangkali walaupun beberapa kader banyak kader tentunya yang akan kecewa. Tetapi kalau misalnya Megawati mengusung Ganjar Pranowo, maka selama ini yang mengejar atau mengkritik Ganjar ya itu akan berbalik arah, akan memuji-mujinya, dan kemudian akan dianggap siap ya untuk bertarung dengan siapapun. Jadi kalau kemarin misalnya Trimedia Panjaitan mengatakan Ganjar tidak sukses, atau kader-kader lain mengatakan Ganjar tidak sukses, maka akan berbalik ketika Ganjar akhirnya dicalonkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi ya, hari ini posisi Megawati pasti dilematis. Kalau Puan Maharani ya bisa dinaikkan elektabilitasnya sampai 3 besar misalnya, Megawati tentu tidak akan ragu-ragu mencalonkan Puan Maharani sebagai calon presiden. Tapi ini masalahnya adalah kadang-kadang masuk di 6 besar saja tidak dari sisi elektabilitas. Karena itu rasanya akan sukar bagi Puan Maharani untuk bersaing sebagai salah satu calon presiden seandainya dicalonkan oleh PDIP. Dan jangan lupa, PDIP, sobat era sekalian, adalah partai yang memiliki 128 kursi. Jadi mereka punya golden ticket, ya, punya tiket premium, ya, punya tiket titanium mungkin, ya. Tidak memerlukan lagi koalisi karena 128 itu melebihi minimum 115 kursi untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. PDIP punya, tetapi mereka bingung siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden. Nasdem misalnya tidak memunculkan, tidak menghadapi dilema karena dia tahu mereka tidak punya kader yang kuat. Surya Paloh tidak berpretensi siapapun yang dicalonkan Nasdem akan merebut kepemimpinan Nasdem. Let's say misalnya Anies Baswedan, ya, Surya Paloh tidak khawatir bahwa dia akan mengambil jatah dari putra mahkota Surya Paloh, ya. Tetapi yakin betul bahwa Anies Baswedan tidak akan mengutak-atik kepemimpinan di Nasdem. Bahkan nanti bisa terjadi simbiosis mutualisme. Anies tetap orang non partai, sementara Nasdem menjadi menjadi partai yang membackup Anies Baswedan. Saudara sekalian, kalau ditanyakan ke saya, kira-kira PDIP akan mencalonkan Ganjar atau tidak? Saya membayangkan bahwa Megawati pasti akan menyerah. Karena kalaupun tidak dicalonkan PDIP, Ganjar bisa maju melalui KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Artinya PDIP akan menjadi partai yang ditinggalkan walaupun dia dengan 128 kursi.
Kalau dia datang ke Prabowo misalnya menawarkan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden, nah tentu Prabowo tidak akan mau. Kalau dia datang ke Anies menawarkan Puan Maharani sebagai calon presiden, tentu juga tidak akan mau, karena Anies sepertinya sudah jelas dia adalah calon presiden. Nah, bagaimana kalau seandainya Prabowo didatangi Puan dan Puan mengatakan kita berkoalisi dan saya menjadi wakil presidennya? Perlu diketahui sobat era sekalian, dukungan PDIP sangat menggiurkan, tetapi sosok Puan Maharani belumlah semoncer calon-calon lainnya. Itu yang jadi masalah. Dan hal yang sama juga akan terjadi kalau seandainya Anies Baswedan digandeng Anies Puan. Bagaimana kalau Ganjar Puan misalnya? Nah, kalau Ganjar Puan ya tidak menambah apa-apa, tetapi kalau Ganjar Puan sangat mungkin juga KIB tetap mendorong, karena KIB pada dasarnya ingin menjadikan Ganjar sebagai calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Puan Maharani, karena Puan berasal dari PDIP. Tapi skenario ini juga dilematis ya, dilematis bagi Megawati. Saya membayangkan kalau rumor-rumor itu betul ya, bisa jadi sebenarnya Ganjar tetap akan dicalonkan dan barangkali berpasangan bukan dengan Puan Maharani, tetapi antara tadi Sandiaga Salahuddin Uno atau nama baru yang dimunculkan Ridwan Kamil ya, atau juga Erlangga Hartarto. Tapi kalau Erlangga Hartarto sama dari sisi popularitas dan lain sebagainya ya beda-beda tipis dengan Puan Maharani. Maka saya membayangkan Ganjar akan dicalonkan berpasangan dengan tokoh-tokoh di level kedua yang cukup populer. Nah, di saf kedua itu sobat era sekalian selalu ada RK Ridwan Kamil, kemudian Salahuddin Uno ya, Sandi Uno, kemudian juga ada AHY kalau berdasarkan survei-survei yang ada selama ini. Kita nantikan saja. Prabowo sepertinya hanya dua calon wakil presidennya. Kalau tidak Muhaimin Iskandar, karena ini didukung oleh PKB, walaupun Muhaimin Iskandar diutak-atik lagi oleh KPK mengenai kardus Duren, tapi alternatifnya adalah Erick Thohir. Jangan lupa Erick Thohir dengan kekuatan finansialnya, dengan jaringan BUMN-nya, dia juga menjadi kandidat yang mungkin sangat dibutuhkan untuk memperkuat basis ekonomi bagi pasangan calon yang menggandeng Erick Thohir. Kita lihat nanti ya bagaimana hasil akhirnya, karena penentuan siapa yang menjadi calon presiden dan wakil presiden menurut konon dalam konteks KIB Januari nanti, dan dalam konteks Prabowo kita sudah tahu siapa calonnya, tinggal menunggu wakil presiden. Demikian juga Anies Baswedan. Itu saja sahabat era sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan ya, dan juga tidak terlalu mengganggu karena gambarnya goyang-goyang sedikit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.